Seperti kata Marcus Aurelius, lelaki yang ditenangkan oleh alam semesta tidak terganggu oleh pendapat manusia. Dalam konteks ini, tidak hanya lelaki, tetapi siapapun yang telah mencapai kedewasaan emosional akan memahami bahwa martabat bukanlah hasil dari pertarungan, tapi dari pengendalian. Dan kadang dalam kehilangan, kita akhirnya belajar betapa berharganya kehadiran yang pernah kita anggap biasa. Di satu sisi, keheningan bisa dianggap pengecut, tindakan pasif atau pelarian. Tapi di sisi lain, keheningan bisa menjadi bentuk belas kasih yang paling kuat, karena ia menolak memperpanjang luka dengan ego dan memilih jalan sulit, mengundurkan diri tanpa kebencian. Disitulah banyak pasangan tersandung. Mereka tidak takut akan putus, mereka takut menghadapi bayangan seseorang yang tidak bisa mereka gantikan. Apa yang membuat seseorang terus mengingatmu bukanlah betapa kerasnya kamu memperjuangkan mereka, tapi seberapa dalam kamu bisa menjadi tenang saat dunia mereka kacau. Pribadi seperti itu tidak bisa dibandingkan, bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia utuh. Dan pada akhirnya semua ini bukan tentang menjadi lebih kuat dari pasanganmu, atau menang dalam sebuah permainan yang tidak pernah kau daftarkan. Ini tentang memilih dirimu sendiri saat situasi memaksamu untuk hilang arah. Ini tentang tidak mencari penutupan dari mereka yang tidak pernah benar-benar terbuka sejak awal. Epictetus berkata, "Jangan berharap agar kejadian mengikuti keinginanmu. Biarkan keinginanmu mengikuti kejadian, maka kamu akan damai." Maka kedamaian itu bukan hadiah dari orang lain, melainkan hasil dari keberanian memilih ketenangan alih-alih kekacauan. Saat kamu bisa duduk dalam keheninganmu sendiri dan tidak merasa kekurangan, disitulah kamu tak tergantikan. Jadi jika kamu sedang berada dalam jurang penolakan, jangan buru-buru menarik seseorang kembali. Lihatlah ke dalam, temukan pusatmu. Jangan jadikan rasa sakit ini sebagai alasan untuk runtuh. Jadikan ia sebagai titik tolak evolusi. Kamu bukan korban dari kehilangan. Kamu adalah kelahiran kembali dari keteguhan. Bangkit bukan berarti keras. Terkadang, bangkit adalah kemampuan untuk tetap diam saat kamu tahu kamu bisa berkata-kata. Kemampuan untuk melangkah saat kamu bisa bertahan. Dan kemampuan untuk mencintai dirimu cukup dalam untuk tak lagi menggantungkan kedamaian pada siapapun. Karena yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, ialah yang paling lama dikenang, bahkan setelah ia tak lagi ada. Nomor 1, ketika validasi mati. Ada momen dalam sebuah hubungan ketika segalanya terasa salah, namun tak ada satupun yang bisa dijelaskan secara logis. Seseorang tidak pergi karena kamu buruk. Dia pergi karena dia merasa sudah memilikimu. Dan manusia tanpa sadar cenderung meremehkan apa yang tidak lagi menantangnya. Begitu ia merasa kamu akan selalu ada di sana tak peduli bagaimana perlakuannya, nilai yang dulu begitu kuat kini tampak redup. Tidak karena kamu berubah, tapi karena dia berhenti melihat. Dan kamu mulai kehilangan dirimu saat mencoba menjadi terlihat olehnya. Validasi dalam bentuk paling halusnya terlihat seperti kasih, tapi di kedalaman bawah sadarnya itu adalah rasa takut. Takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut tak ada artinya tanpa pengakuannya. Dan yang menyakitkan adalah semakin kamu menyerah, semakin tak berarti kamu di matanya. Seperti kata Seneca, orang yang menggantungkan dirinya pada keberuntungan orang lain telah kehilangan kuasa atas hidupnya. Begitu pula dalam cinta, jika harga dirimu bergantung pada tatapan orang lain, maka kamu telah menempatkan takdirmu di tangan mereka. Dalam dinamika hubungan ada yang memberi terlalu banyak dan ada yang mengambil tanpa merasa perlu memberi kembali. Kau mengira dengan memberi lebih, dia akan tinggal. Padahal cinta sejati tidak tumbuh dari ketakutan. Dan siapapun ketika merasa bisa memegang kendali penuh tanpa konsekuensi, akan lupa untuk menghargai. Lihat bagaimana kamu mulai menjatuhkan batas-batasmu sendiri hanya demi mempertahankan seseorang yang bahkan tak yakin ingin bertahan. Tapi ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang menyadari bahwa orang yang paling dicari bukanlah yang paling menyerah, melainkan yang paling setia pada dirinya sendiri. Seseorang yang tidak mudah dijatuhkan oleh diamnya pasangan. Seseorang yang tidak mendasarkan rasa aman pada pesan balasan atau perhatian singkat.
Seseorang yang tidak perlu terus-menerus membuktikan dirinya layak. Disinilah titik baliknya. Ketika kamu berhenti menjadikan seseorang sebagai pusat hidupmu, kamu mulai melihat terang dari dalam dirimu sendiri. Ketika kamu tak lagi menukar harga dirimu dengan penerimaan orang lain, kamu berhenti bernegosiasi tentang siapa dirimu. Epictetus pernah mengingatkan, jika kamu ingin menjadi tak terkalahkan, maka jangan bertarung di medan yang tidak bergantung padamu. Maka berhentilah mencari nilai di luar dirimu. Mulailah hidup dari pusat kekuatan batinmu sendiri. Ini bukan tentang menjadi dingin, bukan pula tentang permainan. Ini tentang memilih untuk berakar, tentang tak lagi mengizinkan suasana hati orang lain menjadi termometer harga dirimu. Ketika kamu memilih diam bukan karena marah, tapi karena kamu sadar bahwa dirimu terlalu berharga untuk dijelaskan berkali-kali, itu bukan kelemahan. Itu adalah kebangkitan, karena kehadiran yang benar-benar kuat tak membutuhkan suara keras. Ia cukup tenang untuk dirasakan bahkan saat tak terlihat. Dan kamu, pria atau wanita, berhak menjadi pribadi seperti itu. Yang tidak meminta untuk dihargai, tapi hidup dengan cara yang membuat siapapun merasa kehilangan saat tidak lagi bersamamu. Versi lamamu yang selalu memohon kini telah tiada. Bukan karena patah, tapi karena akhirnya kamu mengerti. Mahkota tidak diminta, mahkota diwujudkan. Nomor 2, pengendalian emosi adalah kelemahannya. Banyak orang berpikir bahwa dengan mengungkapkan luka secara meledak-ledak, dengan air mata, amarah, atau bentakan, mereka akan didengar. Bahwa dengan memperlihatkan seberapa besar rasa sakit yang dirasakan, orang yang membuatnya akan merasa bersalah atau setidaknya peduli. Tapi kenyataan seringkali berkata lain. Mereka yang telah belajar memainkan perasaanmu tidak akan terkejut dengan ledakanmu. Justru itulah yang mereka tunggu. Karena selama kamu masih bisa dipicu, selama kamu bereaksi, kamu memberitahu mereka satu hal, kamu masih dalam genggaman. Namun saat kamu diam, bukan karena menyerah, melainkan karena sadar segalanya berubah. Keheningan bukanlah kekosongan, itu adalah struktur. Itu adalah tatanan batin yang tak mudah diusik. Ketika kamu mulai menyelami emosimu tanpa perlu memamerkannya, ketika kamu merasa dalam tanpa kehilangan arah, disitulah kamu menjadi sesuatu yang tak terduga. Dan yang tak terduga itulah yang mengguncang siapapun yang terbiasa mengendalikan. Dalam hubungan banyak yang telah diajarkan untuk menganggap reaksi sebagai bentuk perhatian. Bahwa bila kamu tidak marah, tidak menangis, tidak melawan, artinya kamu tidak peduli. Tapi itu pandangan yang dangkal. Karena dalam diam yang utuh, terdapat kekuatan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebesaran jiwa terlihat dari seberapa jauh seseorang bisa tenang di tengah guncangan. Bukan karena dia kebal, tetapi karena dia tidak lagi diatur oleh badai sesaat. Ada dua sisi dari pengendalian ini. Di satu sisi, kamu bisa dianggap dingin, jauh, atau bahkan tidak sensitif. Namun di sisi lain, kamu membangun fondasi untuk sebuah kehidupan yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Ini bukan tentang menutup hati. Ini tentang menjaga agar hati tidak tumpah kepada siapapun yang tidak mengerti isinya. Di era di mana semua orang berlomba untuk terlihat, didengar, dan dipahami secara instan, menjadi seseorang yang tenang adalah tindakan revolusioner. Bukan untuk memikat, tapi untuk menyembuhkan. Kamu tidak menolak perasaanmu. Kamu hanya tidak membiarkannya membentuk siapa kamu di depan seseorang yang bahkan belum tentu layak melihatnya. Dan itulah titik baliknya. Ketika kamu tidak lagi menjadi pelengkap harga diri orang lain. Ketika kamu tak lagi memohon agar mereka memvalidasi emosimu. Kamu menjadi cermin. Kamu menjadi ruang hening yang memaksa mereka menghadapi konsekuensi dari kepergianmu. Ketika seseorang tak bisa lagi membaca reaksimu, dia mulai membaca kembali kesalahannya. Ini bukan permainan, ini bukan strategi, ini adalah pemurnian. Kamu tidak menyembunyikan perasaan, kamu memilikinya. Dan dengan memilikinya, kamu bebas. Epictetus berkata, kebebasan adalah ketika kamu tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginanmu sendiri. Maka ketika kamu tidak lagi haus untuk dimengerti dan tidak lagi lapar untuk diperhatikan, kamu mulai merasa cukup.
Dan dari cukup itu tumbuh kuasa yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang kehilangannya. Jadilah bukan sesuatu yang mudah dijangkau, tapi sesuatu yang tak mudah digoyahkan. Nomor 3, menghilang untuk mendominasi. Dalam hubungan kita diajarkan bahwa kejelasan adalah kebaikan tertinggi, bahwa pamit harus dengan kata-kata, bahwa penutupan adalah bentuk kedewasaan. Namun bagaimana jika justru dalam diam yang mutlak, seseorang akhirnya benar-benar didengar? Bagaimana jika menghilang bukan tanda pelarian, tapi sebuah deklarasi tanpa suara bahwa dirimu tak lagi bisa dibeli dengan rasa bersalah? Seseorang tidak selalu pergi karena ingin menyakiti. Ada kalanya ia pergi karena menyadari bahwa kehadirannya tidak lagi disambut sebagai anugerah, melainkan digunakan sebagai alat. Ketika setiap emosi, perhatian, bahkan keberadaannya menjadi sesuatu yang dimanipulasi, langkah paling bijak bukanlah membalas, tetapi menarik diri sepenuhnya, tanpa pengumuman, tanpa drama, tanpa permohonan agar dipahami. Karena saat kamu tak lagi tersedia, mereka yang terbiasa melihatmu akan mulai bertanya-tanya, "Di mana dia? Kenapa sunyi sekali?" Dan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bayang-bayang yang lebih keras dari semua argumen. Menghilang bukan tentang memancing kejaran, itu bukan tentang permainan. Itu adalah momen ketika seseorang akhirnya sadar bahwa dirinya bukan harta umum yang bisa disentuh kapan saja. Epictetus pernah mengatakan, "Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun. Mereka yang mengerti tidak membutuhkannya, dan mereka yang membutuhkannya tak akan pernah mengerti." Maka dalam keputusan untuk menghilang, kamu tidak menjatuhkan siapapun. Kamu sedang mengangkat dirimu keluar dari pusaran yang membuatmu lupa siapa kamu. Ada yang akan menganggap tindakan itu pengecut, terlalu ekstrem, bahkan dingin. Tapi yang tak terlihat adalah proses batin yang telah lama mendidih. Ketika batas-batas pribadi terus diterobos, ketika harga diri ditukar demi kenyamanan orang lain, saat itulah seseorang akhirnya berkata cukup. Bukan dengan mulut, tapi dengan langkah pergi. Dan dalam dunia yang haus akan validasi, ketidakhadiranmu menjadi gangguan paling menggetarkan. Bukan karena mereka merindukan cintamu, tapi karena mereka kehilangan kendali atas sumber daya emosional yang dulu mereka anggap akan selalu ada. Saat kamu tidak lagi menonton ceritanya, tidak lagi terlihat daring, tidak lagi hadir dalam radar sosialnya, kamu mencabut bahan bakar egonya. Dan itulah yang membuatmu mulai hidup, bukan memudar. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang kesadaran bahwa menjadi ada di kehidupan seseorang adalah kehormatan, bukan kewajiban. Bahwa perhatian bukan untuk dijatuhkan pada siapapun yang tidak pernah benar-benar melihat. Marcus Aurelius pernah menulis, "Martabat seseorang terdiri dari penguasaan dirinya sendiri." Maka menghilang bukan untuk melarikan diri dari rasa sakit, tapi untuk membangun kembali batas, kehormatan, dan ketenangan yang selama ini kau serahkan tanpa syarat. Dan saat kamu tumbuh dalam keheningan itu, di luar jangkauan, di luar pengawasan, di luar permainan, kamu berubah. Bukan menjadi versi yang lebih keras, tapi versi yang lebih jernih, yang tidak lagi perlu dibuktikan, yang tidak lagi perlu dicari, yang tidak lagi mudah dijangkau hanya karena dulu pernah tersedia. Kamu tidak sekadar menghilang, kamu sedang membangun kembali kerajaan batinmu. Dan saat kamu kembali, jika kamu memilih untuk kembali, dunia lama tidak akan mengenali bentuk barumu. Itulah dominasi yang tak terlihat. Nomor 4, jangan pernah mengejar apa yang ada di bawahmu. Ada satu garis halus yang, ketika dilanggar, mengubah cinta menjadi pelarian. Itu bukan tentang seberapa besar perasaanmu, tetapi tentang seberapa jauh kamu bersedia menurunkan dirimu sendiri demi mempertahankan seseorang yang sudah tak lagi menghormatimu. Dalam setiap hubungan akan datang momen ujian, momen ketika perilaku mereka tak lagi mencerminkan nilai-nilai yang dulu membuatmu merasa dihargai. Dan di saat itulah kamu dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Tetap bertahan atau mulai berjalan. Ketika kamu mengejar seseorang yang telah mengabaikan batasanmu, kamu sedang memberitahu mereka satu hal tanpa perlu berkata-kata. Aku bersedia mengabaikan diriku demi kamu. Itu bukan cinta, itu adalah pengkhianatan terhadap harga dirimu sendiri. Dan setiap kali kamu membiarkan itu terjadi, kamu tidak hanya kehilangan kendali, kamu mengikis pondasi jati dirimu,
sedikit demi sedikit. Seperti yang dikatakan Epictetus, tidak ada orang bebas yang hidup menurut kehendak orang lain. Ada yang akan menyebutmu keras hati jika kamu memilih berhenti. Ada yang akan menuduhmu sombong. Namun sesungguhnya, itu adalah bentuk tertinggi dari keberanian, menahan diri untuk tidak membalas, tidak menjelaskan, tidak memohon, hanya melangkah. Karena langkah yang tidak reaktif, yang datang dari tempat keteguhan, akan selalu lebih nyaring daripada ribuan kata. Ketika kamu tetap tenang dan memilih menjauh tanpa kemarahan, kamu bukan sedang menghukum seseorang. Kamu sedang mengingatkan dirimu siapa dirimu sebenarnya. Ada dinamika halus dalam hubungan. Terkadang orang menguji batasmu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka ingin tahu apakah kamu sungguh-sungguh memegang nilai yang kamu bawa. Dan ketika kamu menyerah, saat kamu kembali dengan dalih cinta, padahal yang kamu lakukan adalah menolak kehilangan, saat itulah kamu mengizinkan mereka mencabut kekuatanmu. Bukan karena mereka mengambilnya, tetapi karena kamu menyerahkannya. Namun ini bukan tentang menjadi tak terjangkau. Ini tentang menjadi tak tergoyahkan. Kamu tidak perlu membuktikan nilaimu. Nilai itu sudah ada dan hanya bisa dihormati oleh mereka yang mampu melihatnya tanpa harus kamu jelaskan berulang kali. Seneca pernah menulis, orang yang mengetahui nilainya sendiri tidak akan meminta agar dihargai. Maka jika perlakuannya melampaui batas dan membuatmu merasa lebih kecil dari dirimu yang sebenarnya, itu bukan undangan untuk menjelaskan. Itu panggilan untuk berjalan. Dan justru dalam langkah sunyi itulah segalanya berubah. Ketika kamu tidak menunjukkan amarah, tidak menekan untuk penjelasan, tidak menunduk demi tetap bersamanya, kamu menciptakan ruang yang tidak bisa dia kontrol. Ruang yang dipenuhi oleh sesuatu yang asing, ketidakhadiranmu. Disitulah pertanyaan muncul, bukan karena kamu memicu rasa bersalahnya, tetapi karena kamu tak lagi mengisi celah yang dulu terlalu mudah diabaikan. Kebanyakan orang memohon, kebanyakan orang menunggu untuk dimengerti. Tapi kamu berbeda. Kamu memilih untuk tidak memperdebatkan harga dirimu. Kamu berdiri tegak dalam diam, dan dari ketegasan itu tumbuh sesuatu yang tak bisa disangkal, kehormatan. Kamu tidak kehilangan apapun dengan memilih dirimu sendiri. Kamu hanya kehilangan mereka yang tak cukup kuat untuk menghargai keberadaanmu sejak awal. Nomor 5, seni pesan yang tak terjawab. Dalam sebuah hubungan yang mulai renggang, seringkali sinyal-sinyal kecil muncul, bukan sebagai ajakan untuk kembali, tapi sebagai tes. Sebuah meme yang tak bermakna, ucapan basa-basi, atau sapaan kosong seperti, "Semoga kamu baik-baik saja." Dan saat kamu terburu-buru membalas, menganggap itu pertanda harapan, kamu tak sadar sedang menunjukkan bahwa kamu masih bisa dijangkau, bahkan setelah harga dirimu dilanggar. Ini bukan tentang menjadi kejam, ini tentang tidak membiarkan dirimu menjadi tempat pelarian emosional bagi seseorang yang tidak benar-benar berniat hadir. Setiap kali kamu menanggapi setengah hatinya dengan antusias, kamu memperkuat keyakinannya bahwa kehadiranmu bukanlah anugerah, melainkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan kapan saja. Dan dalam dunia di mana atensi begitu mudah didapat, diam menjadi bentuk kekuatan yang langka. Dan karena itulah menggetarkan. Ada ketegangan yang muncul ketika sebuah pesan dibiarkan terbaca, atau lebih dalam lagi, dibiarkan tak dibuka. Di ruang sunyi antara dikirim dan dijawab, lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ditenangkan oleh logika. Kenapa dia tidak membalas? Apakah dia sudah melupakanku? Apakah aku hanya sebatas masa lalu? Kebingungan ini bukan hasil dari manipulasi, melainkan dari disiplin. Karena kamu memilih untuk tidak merespons, bukan karena kebencian, tapi karena kamu tak lagi bersedia masuk ke dalam pola yang pernah melemahkanmu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apa yang tidak membantu tujuan hidupmu, buanglah. Maka membalas pesan yang hanya berisi abu-abu, tanpa arah dan tanpa niat, adalah bentuk pengkhianatan kecil terhadap ketenanganmu sendiri."